pahamilah bagaimana caranya mengusir, bagaimana caranya mendeportasi. Silakan datang ke DPR RI atau ke Menteri Kehakiman dan HAM, monggo, jangan ragu-ragu. Jadi mainnya itu nggak nanggung. Jadinya kalau main nanggung ya repot. Kayak begini akhirnya. Top. Kalau bisa ngusir Mbak Alwi dari NKRI, top. Top. Udah. Top, saya yakini udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Menurut saya, omongan Habib Jindan ini malah memperkeruh suasana. Karena apa? Awal mulanya itu kan dari sikap mereka yang mulai, coba kita ingat, pertama-tama itu kan kalau tidak salah Habib Bahar ngomong kalau turunan Wasong itu tidak ada, sehingga membuat suasana menjadi seperti ini. Apalagi para kaum Balawi kalau berceramah, ceramahnya itu berusaha membodoh-bodohi kita kaum pribumi. Salah satunya ceramah dari Habib Soleh Asgab yang berusaha membodohi kita. Mari kita lihat videonya berikut ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, membahas masalah doktrin dan cerita-cerita halu Habib Ba'alawi, semakin hari semakin menarik, bukan karena doktrin dan ceritanya yang menarik, tetapi cara atau metode dakwah yang mereka praktekkan menarik untuk diketahui. Hampir semua Habib Ba'alawi yang ceramahnya berisi doktrin dan cerita halu memakai pola yang sama, sepertinya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ataukah mungkin ada semacam kitab atau buku panduan metode dakwah di Nusantara, karena apa yang kita saksikan, metode dakwah mereka memakai pola yang sama. Di video kali ini kita akan menyimak bersama ceramah seorang Habib yang dikenal dengan nama Soleh Asgab. Mari kita simak bersama ceramah atau lebih tepatnya doktrin-doktrinnya. Risalah takwa ini dibawa oleh Sayyidina Ali, oleh keturunan Sayyidina Ali beserta para sahabat, keluar dari Madinah sampai ke Irak, ke tanah Hadramut, kemudian ke Asia termasuk Indonesia. Ketika Islam belum masuk, para du'atu tis'ah dan para habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Saat itu Indonesia masih dalam keadaan nyembah batu, atau bahasa kita mbah gitu ya. Ada batu gede disembah, ada pohon gede disembah. Belum ada yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berkat daripada sulalah Nabi Muhammad SAW, maka datanglah cahaya minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Risalah Nabi masuk ke Indonesia, risalah Nabi masuk ke tanah Jawa, risalah Nabi masuk ke Jawa Barat sampai ke pelosok-pelosok daerah, baik kota maupun desa, yang mudah terjangkau maupun yang sulit terjangkau. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya nasab mereka ini bersambung ke para salihin. Jadi kalau kita lihat, untuk mencintai Nabi bukan cuma hatam Mughnil Muhtad ataupun hatam daripada kutubut tis'ah ataupun kutubus sittah ataupun tafsir. Cukup bahwa mencintai Nabi Muhammad dibutuhkan hati yang bersih. Kenapa? Tidak dibutuhkan dalil-dalil yang banyak. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas di dalam Al-Quran menyebutkan. Kalau Allah sudah nyebutkan di Quran, gak perlu dalil lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ya Muhammad, katakanlah bahwasanya kau menjadi nabi, membawa risalah ini tidak membutuhkan bayaran, tidak membutuhkan daripada bayaran-bayaran, tapi
perintahkanlah kepada umatmu untuk mawaddah, untuk cinta kepada ahli keluargamu. Maka itu Ibnu Hajar, seorang ulama besar, mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'adil syai', gak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun, gak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Bahkan dalam satu kitab disebutkan bahwasanya terjadi, Ibnu Hajar pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahlil ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar, beliau ini mengatakan bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah, ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah, tapi seorang habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena habib mulia bukan karena ilmunya, habib mulia bukan karena kerjanya, habib mulia karena di diri habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh, wajib. Nah, begitu ceramahnya yang isinya itu berusaha membodoh-bodoh kita, padahal kita ini sudah ngerti, tidak bisa dibodoh-bodohin. Makanya bagi orang yang mempunyai sifat yang keras seperti Sayyid Syekh Alwi berikut ini, yang videonya itu dengan secara terang-terangan mengusir mereka supaya pulang ke negaranya, yaitu Yaman. Berikut ini videonya. Dia yang melakukan kriminal, TNI, Polri, dan pemerintah yang dituduh mengkriminalisasi, yang cuma bermodal nasab untuk nasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat. Mereka juga mengobrol janji syafaat. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian.